Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Zara Zakia dengan NIM L1A023092. Kali ini saya akan membahas tentang karbohidrat. Yang kita bahas sekarang adalah struktur dan fungsi dari karbohidrat. Struktur karbohidrat terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Setiap atom karbon terikat pada setidaknya satu atom oksigen. Semua karbohidrat termasuk gugus aldehida atau keton dan gugus hidroksil. Sedangkan fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah, yaitu pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktur sel. Lalu selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Nah, kali ini klasifikasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Yang kedua, oligosakarida. Oligosakarida adalah hasil kondensasi dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida dapat berubah menjadi disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih 20 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Selanjutnya ada penjelasan dari ketiga klasifikasi tersebut. Yang pertama kita bahas adalah monosakarida. Monosakarida biasanya tidak berwarna, berupa padatan, kristal, larut dalam air, dan sulit larut dalam larutan nonpolar. Struktur monosakarida terdiri dari gugus aldehid atau keton dengan 2 atau lebih gugus hidroksil. Monosakarida yang memiliki gugus fungsional aldehid disebut dengan aldosa, sedangkan yang memiliki gugus keton disebut ketosa. Aldosa paling sederhana adalah gliserdehid yang terdiri dari 3 atom C, sehingga ketosa yang paling sederhana adalah dihidroksiaseton. Selanjutnya ada struktur monosakarida yang terdapat dalam gambar. Di sini ada struktur dari aldosa dan ketosa. Yang kedua ada oligosakarida. Oligosakarida secara eksperimen banyak dihasilkan dari proses hidrolisasi polisakarida dan hanya beberapa oligosakarida yang secara alami terdapat di alam. Oligosakarida yang paling banyak digunakan dan terdapat di alam adalah bentuk disakarida seperti maltosa, laktosa, dan sukrosa. Pada gambar di atas merupakan struktur dari maltosa. Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida dibagi menjadi 2, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Polisakarida yang berfungsi sebagai bahan makanan cadangan yaitu pati dan glikogen, sedangkan membentuk struktur molekul yaitu kitin dan selulosa. Selanjutnya merupakan jenis polisakarida seperti kitin, kalosa, dextrin, inulin, agar, murein, sama lignin. Fungsi karbohidrat contohnya ada 4. Yang pertama itu fungsi utamanya yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua, melindungi protein agar tidak dibakar dengan penghasil energi. Yang ketiga, membantu metabolisme lemak dan protein. Dengan demikian, dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. Yang keempat, di dalam hepar berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 2, yaitu sederhana dan kompleks. Sederhana, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, seperti gula, madu, dan gula merah. Yang kompleks sementara itu, karbohidrat kompleks memiliki susunan gula yang lebih panjang sehingga akan lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Contohnya, millet, buncis, oats, sereal, multigrain, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh kita. Nah, pertama, makanan yang memiliki kandungan karbohidrat akan memiliki proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Diawali dari proses pengunyahan di mulut, lalu menuju ke saluran pencernaan dan menghasilkan monosakarida. Monosakarida ini berbentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa.
Selanjutnya, monosakarida yang masuk ke dalam usus lalu diserap oleh darah melalui usus halus. Darah lantas membawa sebagian besar monosakarida dalam pembuluh darah menuju hati. Sisanya diantarkan ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Lalu, monosakarida yang ada di liver akan mengalami proses sintesis dengan hasil berupa glikogen. Glikogen lalu mengalami oksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas kembali ke pembuluh darah dan didistribusikan pada bagian tubuh yang memerlukan. Glikogen selanjutnya mengalami sintesis dengan diurai menjadi glukosa. Glukosa selanjutnya mengalami katabolisme dan menghasilkan energi dalam wujud energi kimia. Energi kimia lantas saat seseorang beraktivitas atau bergerak.